Sebenarnya sudah mulai enak gitu isi rapotnya, udah pakai wifi, pakai internet, pakai laptop. Tapi yang di sekolah saya nggak tahu ya, itu wifi-nya itu harus pakai operator gitu, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak tahu kalau sekolahnya. Jadi langsung bisa wifi yang itu. Tapi kalau di sekolah saya itu masih pakai wifi operator. Jadi operator itu yang punya sandi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan berkah terus ilmunya ya. Pusing juga ngurusin sekolah. SPP segitu guru pengen naik terus. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Kiai Muhammad Taufik. Tuan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Kiai Haji Karena ada itu aja. Jangan bisa dan bisnis sekarang sampai yang kami hormati jemaah sekalian, pengurus masjid dan mushola, mudah-mudahan selalu dekat berkenan Allah Subhanahu wa taala. Orang masing-masing ada kursi juga, kursi doa, kursi jabatan, kursi banyak mauan gitu. Saya dari masih kecil memang tetangga sama masjid, sekarang itu udah jadi masjid. Itulah program masing-masing. Dan masing-masing lagi hidup di masjid ya. Jadi hidup di masjid bukan hidup di masjid. Kalau hidup di masjid kan dari makan dari masjid. Tapi sih nggak apa-apa juga. Ya mudah-mudahan kita selalu berkah dalam Allah Subhanahu wa taala. Bab terakhir tentang mengurus jenazah ini tentang takziah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yurja ila salasati ayyamin min qabli. Al-'ajiyatu fil ghadati al-asliyatu 'inda al-'iza'ati 'inda hamdihi syabiyah nata hamdu 'ala as-sabiq al-bayti bima wa'ada Allah ta'ala min thawabi wal taqdiri min al-jaza'i al-kulli lil ajri wal maqsadi wal jazri wal du'a al-bayti al-tawali sa'al al-musibati jabri musibati. Syekh Abu Syuja berkata, keluarga mayit agar mengucapkan takziah selama 3 hari semenjak dikebumikannya. Kata takziah menurut bahasa berarti melapangkan dada, yaitu dengan menghilangkan kesedihan dari orang yang mengucapkan takziah sambil musibah. Sedangkan menurut ulama syariat ialah mengusahakan agar ahli mayit, keluarga yang meninggal itu mau bersabar atas meninggalnya mayit dengan mengingatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah yang berupa pahala dan mengingatkan jangan sampai menggerutu yang dapat menghilangkan pahala dan menyebabkan dosa, serta mendoakan bagi mayit mudah-mudahan diampuni dosanya dan mendoakan bagi orang-orang yang tertimpa musibah mudah-mudahan musibahnya itu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi lapangkan orang-orang yang termusibah. Kajian itu penting ya. Jadi waktunya 3 hari. Doa itu kalau di WhatsApp juga tuh doain juga ya. Tapi kadang-kadang doanya salah. Kadang-kadang yang itu Allah firlahu gitu. Jadi yang meninggalnya Allah firlahu. Ya juga Pak. Sama doa sakitnya juga kadang-kadang yang udah pas. Subhanallah subhanallah. Allah subhanallah. Harus tahu juga ya. Jadi 3 hari dulu ya kita menyampaikan atau bertakziah. Karena memang kalau udah lewat 3 hari jadi sedih lagi tuh. Mama saya pernah cerita kan kakek saya itu pernah di Matasan gitu ya. Itu kan istrinya 3 ya. Masya Allah. Iya, jadi yang pertama itu orang tua saya tuh istrinya Ibu Haja Kama, tapi bapak saya itu ditinggal meninggal oleh ibunya itu ketika bapak cerita, bapak saya itu kan itu masih pakai oto gitu. Kalau masih oto itu umur berapa tuh? Oto itu mungkin kayak gitu ya, masih kecil kan? 4 tahun saya 3 tahun gitu. Nah, terus menikah dengan istri yang kedua Ibu Haja Tasnim, ketiga dengan Ibu Haja Masih. Nah, yang kedua ini Ibu Haja Tasnim, paman saya itu ajuran itu udah seminggu masih ada orang yang ngucapin sampaikan aja, gak enak ya ditinggal sama ibu ya, jadi sedih lagi gitu. Jadi emang kalau udah 3 hari emang kata Nabi 3 hari gitu dari siapa ngucapin yang belas kawannya itu jangan sampai ya bersebulan baru ngucapin sedih lagi. Wahyu sunnatu lima rawahul Bukhari bersama radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa tusbihu al-benar la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul irji' ilaina fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in ma 'indahu bi ajalin musamma amrha fa tasbih wa tahtasib. Hukum takziah adalah sunnah. Kalau kita pakai ini baskom dia, ya mungkin. Kalau Nabi kan menurutnya bahwa yang mengurangi kesedihan, mengurangi beban. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Usama bin Zaid, beliau berkata seorang istri Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk memohon kehadiran Rasulullah SAW dan beliau bahwa anak laki-lakinya yang hidupnya terhadap kematian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, pulanglah kepadanya Zainab dan beritahukan kepadanya bahwa Allah Taala berwenang mengambil apa yang diberinya dan berwenang menganugerahkan apa yang diberinya dan segala yang dimiliki di sisi Allah ada batas waktu yang telah ditentukannya.
perintahkan kepadanya supaya ia bersabar dan mencari pahalanya. Jadi cucu Rasulullah SAW dari putrinya Zainab itu meninggal. Rasulullah mengatakan ini udah keputusan Allah ya. Ini kemenangan Allah, jadi umur itu urusan Allah sekarang kamu. Kursi kali ya. Wa fi hadzal hadis fa'idatani man ista'malahuma bi iman qalbi faqad daqa halawat al-iman wa dhalika anna syakhsa idza daqa ta'amana billahi ma'ahu wa lamma qada fala milka lahu wa la yashqu 'alayhi amru musibati fadin fa'atahu dhalika wa ghalaba 'alayhi al-wasi'u wa bi'ayyu tabi'iyu dafa'ahu al-bazi'u يصلي والإحسان تعددت مصيبته وهذا ما ينشأ من قرار النفس على الله تعالى. Dalam hadis ini ada dua faedah yang besar bagi siapa saja yang mau mengamalkannya dengan iman secara mendalam. Iman qalbi. Niscaya akan merasakan kelezatan iman itu, yaitu jika seseorang telah dapat merasakan bahwa Allah Ta'ala berwenang menganugerahkan dan berwenang mengambilnya. Allah ngasih dan Allah mengambilnya. Niscaya dia tahu bahwa dirinya tidak mempunyai hak apa-apa. Kita tidak punya hak apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu dia tidak berkeberatan menghadapi musibah ini. Jika perasaan yang demikian itu telah luput, hilang, tidak ada dan terkalahkan oleh pengaruh atau tabiat atau wataknya, maka musibah itu dapat ditolak dengan pengaruh syariat, yaitu dengan sabar dan mengharapkan pahala Allah. Apabila yang demikian ini telah hilang atau tidak dapat dilakukannya, maka akan berlipat gandalah musibahnya. Yang demikian itu hanya timbul dari kekosongan hati dan ingat akan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diisi hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat atau musibah, kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bikhilafil 'amil bihi fa innahu yara al-amwala wal awlada fitnatan wa bu'dan an ru'yatihi bi hadha ma ta'addaba ashabu wa Mas'ud. ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم لعلكم تتعجبوا من حسنهم وطريقراء يدي من بيده أحب إلي من بضائهم علم أنهم منزلة من ربه عن محبوبه فتعالى على ذلك خشية الشكر بهم عنه فيفوته المقام الأسنى ورضي الله عنه. Berbeda halnya apabila hati penuh ingat kepada Allah, maka ia akan memandang harta dan anak-anak hanyalah merupakan fitnah dan sesuatu yang menjauhkannya dari Allah yang menjadi tujuannya. Jadi tujuan kita Allah yang disebutkan dengan harta dan anak. Oleh karena itu ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengagumi ketampanan putra beliau, Ibnu Mas'ud ini anak-anaknya tampan-tampan sekali. Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat-sahabatnya, boleh saja kamu sekalian mengagumi ketampanan mereka itu. Demi Allah, sesungguhnya kekosongan tanganku dari mendidik mereka itu lebih aku cintai daripada kekalnya anak-anak itu. Ibnu Mas'ud memberitahukan bahwasanya anak-anak yang tampan itu merupakan tempat dugaan untuknya dirinya dan apa yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia bersumpah atas ketampanan anak-anak itu karena khawatir akan tersibukkan oleh anak-anaknya sehingga dia terpaksa meninggalkan apa yang dia cintai. Kemudian karena itu dia dapat kehilangan derajat yang tinggi. Mudah-mudahan Allah meridhai. Di rumah ini anak-anaknya tampan sekali, tapi dia khawatir anak-anaknya itu bisa merupakan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tetap mendidik anak semuanya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ويستحب أن يعمل بتعزية أهل البيت صغيره وكبيره ذكره وأنثاه لا يعزي شابة إلا محارمها. الأولى أن تكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن تكون في 3 أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب وبعد 3 مكروه لأنها يجدد الحزن وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
hayatan husni salasan fatu sahihain la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhadda 'ala mayyitin fawqa salasin ila 'ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra. Disunahkan menyamaratakan takziah kepada semua keluarga ahli mayit, baik yang kecil, yang besar, laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kalau keluarganya itu semuanya kita merasa menghibur, takziah, mengucapkan lapang dada kepada ahli yang ditinggal. Tapi bagi wanita yang masih muda tidak boleh mentakziahinya kecuali mahramnya. Jadi kalau yang istrinya cantik ya kita jangan ketemu sungguh gitu ya Pak ya, biar sekedar takziah aja gitu. Kalau dia cantik, kalau dia deketin mahram yang bukan mahramnya gitu. Bertakziah lebih utama ialah sebelum mayit dikebumikan. Jadi sebelum mayit dikebumikan kita takziah. Yang kemarin meninggal mantan badan belum meninggal langsung dimakamkan di tanah. Bertakziah lebih utama sebelum mayit dikebumikan sebab saat itu adalah saat yang paling sedih. Nabi as-sabru inda pada mati, sabar itu pada hentakan yang pertamanya itu. Takziah itu waktunya 3 hari sebab menurut kebiasaannya kesusahan yang saat itu tidak lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari hukumnya makruh. Kata ini ya. Sebab takziah setelah 3 hari itu dapat memperbaharui kesedihan. Jadi yang saya ceritain Rasulullah SAW telah menjadikan puncak daripada kesusahan adalah 3 hari. Sebab di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal berkabung atas mayit lebih dari 3 hari selain atas suaminya. Kalau suaminya itu 4 bulan 10 hari sudah. Ya, jadi kalau kita mah lain, kalau kita mah diundang 7 hari dan lain sebagainya itu mendoakan. Itu bagi kita untuk mengungkapkan takziah itu jadi disunahkan sebelum dikebumikan. Terakhir, waqtida'u salasati min daf'ih jazaba bin Nawawi fi syarh al-Muhaddabi wa naqalahu 'anil ashabi. Sa'am jazaba al-Mawardi annaha min al-maut wa bi jazaba bil rif'ati wa sahahu al-Wardi. Wa istasna ma idza kana al-mu'azza aw al-mu'azza ghaiban fa innaha tawut fa innama tamtaddu ila qudumil ghaibi fa idza qadima تمتد 3 أيام أن تختص بحالة الحضور. قال الأسنائي كلام الرافعين والنووي يتم مشروعية 3 عند الغيب وهو كذلك أن تختص بحالة الحضور. قال المحب الطبري شيخ مكة لم أرى في نقلا وظاهر مشروعية 3 بعد الحضور. 3 hari itu dari kapan? Permulaan 3 hari itu semenjak mayit dikebumikan. Hal yang demikian itu telah dipastikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhaddab dan beliau menukil ketetapan ini dari ulama mazhab Syafi'i. Tetapi Imam Al-Mawardi memastikan bahwa permulaannya itu semenjak dari matinya, dari wafatnya. Jadi ada yang bilang dari semenjak dikebumikan karena cepat ya Pak, dan semenjak setelah wafatnya. Hal yang demikian itu dipastikan oleh Ibnu Rifah dan disahihkan oleh Al-Farisi. Ada yang dikecualikan ketetapan ini yaitu tatkala orang yang bertakziah atau orang yang ditakziahi sedang bepergian. Misalnya suaminya pergi kemana gitu, istrinya meninggal. Jika demikian, maka takziah itu berterusan hingga kembalinya orang yang bepergian. Suaminya pulangnya pas kemudian tapi jenazahnya sudah dikuburkan. Kemudian apabila telah kembali, apakah juga berpanjangan hingga 3 hari ataukah khusus pada waktu datangnya itu? Syekh Asnai mengatakan perkataan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dapat diduga berlakunya waktu 3 hari ketika kembalinya orang yang bepergian. Hukumnya
umumnya memang demikian. Syekh Muhyiddin At-Tabari dari Badan Muslim Makkah berkata, aku tidak pernah melihat pendapat yang dinukil dari ulama mazhab. Menurut zahirnya ialah berlakunya 3 hari setelah kehadirannya. Jadi misalnya dia pergi haji gitu, tapi pas pulang udah lama kan gitu. Istrinya di rumah udah meninggal juga. Itu dari pas dia pulang itu. Itu 3 hari dari dia kehadirannya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.